क्या मिला क्या मिला पता अर्जेंटी हमसा क्या क्या लिप हमसा एक सेकंड टॉयलेट सीसीटीवी कैमरा Hai guys, selamat datang di Alur Film. Di sini Mimin akan menceritakan film yang berjudul Darlings. Film ini menceritakan tentang seorang istri yang mengalami KDRT selama 3 tahun oleh suaminya saat mabuk. Namun justru si istri melakukan banyak cara agar suaminya itu berhenti minum. Salah satunya dengan memiliki anak. Namun justru wanita ini harus kehilangan calon buah hatinya. Karena ulah sang suami, bagaimanakah wanita ini membalas kejahatan suaminya? Nggak pakai lama yuk, kita mulai alur filmnya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Badrunisa. Ia pun terlihat sedang menunggu seseorang, dan orang itu adalah kekasihnya yang bernama Hamzah. Namun karena terlalu lama Badru menunggu, ia pun jadi sangat kesal. Dan Hamzah pun menjelaskan, jika ia baru saja melakukan wawancara pekerjaan, lalu meminta ibunya Badru untuk mulai mengatur pernikahan, karena ia pun keterima jadi pegawai negeri. 3 tahun kemudian, terlihat mereka seperti pasangan bahagia. Badru pun melayani suaminya, yaitu Hamzah, dengan penuh cinta. Namun tiba-tiba Hamzah menemukan kerikil kecil di dalam nasinya. Sebagai istri yang mengabdi pada suami, Badru pun menyodorkan tangannya untuk menampung nasi itu dari mulut Hamzah. Tapi untuk kali kedua Hamzah pun habis kesabaran dan menghajar Badru. Suara gaduh yang bersumber dari rumah Hamzah kerap kali didengar oleh tetangga, namun tak ada yang berani menyelamatkan Badru. Keesokan paginya terlihat Hamzah yang meneguk minuman keras sebelum pergi kerja. Ternyata Hamzah adalah seorang pecandu alkohol. Terlihat Badru yang masih marah memasang wajah masam sembari memasak, namun Hamzah mencoba merayunya dengan mengatakan, pasangan menikah pasti akan ada pertengkaran. Hamzah pun memposting foto masakan yang dibuat istrinya agar terlihat dihargai dan cintai, lalu berkata, "Ya Tuhan, bunuhlah iblis dalam diriku." Sebari memasang raut menyesal sehingga Badru pun luluh. Setelah suaminya pergi ke kantor, Badru pun pergi ke rumah ibunya. Melihat memar pada putrinya, sang ibu bertanya, "Kini apa yang kau lakukan?" Yang lalu dijawab, "Ada kerikil dalam nasi Hamzah." Ibunya mengatakan, "Wajahmu jadi samsak tinju selama 3 tahun, dan dia takkan berubah." Namun Badru meyakinkan ibunya bahwa suaminya akan berubah, hanya perlu waktu untuk itu. Setelah itu Badru pun ke apotek untuk membeli obat yang dapat mengatasi kecanduan alkohol sang suami. Lalu saat di rumah Badru pun menghaluskan obat tersebut menjadi serbuk dan menaburkannya dalam masakan. Namun ternyata penjaga apotek itu memberitahukan Hamzah bahwa istrinya tadi membeli obat untuk menyembuhkan kecanduan alkoholnya. Mendengar hal itu Hamzah pun terlihat kesal, dan saat pulang ia pun langsung bertanya pada Badru, apakah Badru menaruh sesuatu di makanannya? Badru pun mencoba mengelak, namun Hamzah masih terus memaksanya untuk bicara. Karena pengaruh alkohol ia pun tidak dapat menahan emosinya lagi. क्या मिला खाने में Keesokan harinya, ibunya pun bertanya bagaimana hasilnya. Badru pun hanya menggeleng, lalu ibunya berkata, "Masukkan saja racun tikus di makanannya, pasti dia akan berhenti minum selamanya." Namun sepertinya Badru memiliki rencana lain. Di malam harinya Badru pun datang berkumpul dan mengadakan rapat dengan warga di sana. Rupanya kawasan ini akan dijadikan apartemen mewah, dan semua warga pun setuju kecuali Hamzah. Badru berkata dia akan membujuk suaminya agar setuju. Namun saat Hamzah datang, terlihat ia tidak suka pada sikap istrinya, karena ia sudah melarang Badru untuk tidak ikut dalam rencana pembangunan itu, lalu menyalahkan ibu Badru karena dianggap telah mengajak istrinya. Hamzah pun langsung ngajak Badru untuk pulang, dan saat di rumah, Badru yang merasa suaminya sedang kesal bersikap baik pada Hamzah, lalu menawarkan cemilan. Hamzah pun melihat paket istrinya, yang ternyata itu sepatu berwarna merah, hingga membuatnya sangat marah. Kemudian Hamzah menumpahkan makanan yang sudah disajikan, lalu memegang tangan istrinya, dan menghujamkan hak sepatu itu ke sela-sela jari jemari. क्या कर रहे हो अर्जेंटी हमसा
Namun keesokan harinya Hamzah pun kembali lembut dan membawakan makanan untuk sang istri. Tapi Badru kali ini tidak mudah untuk dibujuk karena kelakuan suaminya sungguh di luar batas. Dan ketika Hamzah sudah pergi kerja, Badru pun keluar kamar lalu memecahkan semua piring-piring yang ada di rumah. Namun tiba-tiba teman ibunya yang bernama Zulfi datang karena diminta sang ibu untuk melihat keadaan Badru. Zulfi pun sebenarnya ingin menolong Badru, namun Badru malah menyuruhnya untuk pergi. Zulfi yang mengetahui jika Badru kerap disiksa melaporkan Hamzah ke kantor polisi, lalu Badru dan ibunya ditelepon untuk datang ke kantor polisi sebagai saksi dan korban. Lalu ketika ditanya polisi tentang penyiksaan itu, Badru pun mengiyakan kejadian tersebut dan membuat Hamzah ditahan. Namun saat Badru ingin berpamitan pada sang suami, lagi-lagi Hamzah kembali membujuk Badru. Dia mengatakan jika ia lakukan itu untuk membuatnya bahagia dan aku tahu dengan memiliki anak Badru pasti akan bahagia, dan Hamzah pun berjanji akan berhenti minum karena ia tak ingin kelak anaknya seperti dirinya. Mendengar kata manis dari Hamzah, Badru pun percaya dan menarik pernyataannya kepada polisi dan meminta untuk melepaskan suaminya itu. Mendengar itu ibunya pun kesal. Saat perjalanan pulang, Hamzah pun bertanya, siapa orang yang melaporkan dirinya ke polisi? Kemudian Hamzah menuduh sang mertua yang melaporkannya, dan secara tidak sopan Hamzah mendorong-dorong wajah mertuanya. Sang ibu berkata, pria yang memukul wanita adalah pengecut. Mendengar itu Hamzah pun marah dan memukul hidung mertuanya sampai terluka. Sang mertua pun seketika meminta mobil berhenti. Badru pun menyusul ibunya meminta maaf atas perbuatan suaminya. Sang ibu kemudian meminta Badru untuk memilih dirinya atau suaminya itu, namun Badru hanya terdiam. Lalu sang ibu pun pergi. Sejak itu ibunya pun tak pernah ingin berbicara lagi dengan putrinya. 1 bulan kemudian, Hamzah pun diagnosa sakit sirosis liver dan ia akan mati jika terus minum miras. Pada malam harinya, Hamzah dikejutkan oleh istrinya yang mendekor rumah dengan balon. Lalu Badru keluar membawa sebuah kue dengan lilin, padahal tidak ada yang sedang berulang tahun. Lalu dengan wajah berseri Badru mengabarkan bahwa kini dirinya tengah hamil. Mendengar itu Hamzah pun menepati janjinya untuk berhenti minum alkohol. Namun bukan demi anak istrinya, tapi karena Hamzah kini terkena penyakit liver. Kehamilan Badru membuat hari-hari mereka bahagia. Rumah tangga seperti ini yang Badru mau. Hamzah terlihat penuh perhatian dan kasih sayang. Namun ternyata diam-diam Hamzah mencari orang yang telah melaporkannya. Dan saat di kantor polisi, polisi ini pun memberitahukan siapa pelapor itu. Lalu melihat Zulfi yang berada di sana. Lalu Hamzah meminta Zulfi untuk mengantarkannya ke suatu tempat. Di jalan Hamzah yang tahu bahwa Zulfi lah yang melaporkan dirinya ke polisi, berbicara berbelit-belit dan menyangka Zulfi adalah selingkuhan istrinya. Mendengar hal itu, Zulfi pun terdiam. Karena merasa sangat khawatir, ia pun menelpon Badru, lalu mengatakan jika Hamzah sudah mengetahui semuanya. Mendengar itu, Badru pun ketakutan dan langsung mengunci pintu, lalu bersembunyi. Hamzah yang tiba di rumah mencari keberadaan istrinya. Akhirnya dia pun menemukan keberadaan Badru, dan dengan tegas Hamzah pun menuduh anak di kandungan Badru adalah anak orang lain. मेरी बात तो सुनो। हमजा क्या कर रहे हो? Badru memohon untuk dilepaskan. Namun yang terjadi, Hamzah tega menjatuhkan istrinya yang tengah hamil, dan saat tersadar Badru sudah berada di rumah sakit. Lalu dokter menjelaskan jika kandungan Badru tak bisa diselamatkan akibat benturan keras. Mendengar itu Badru pun menangis sejadi-jadinya. Rasa sakit harus kehilangan calon buah hatinya membuatnya putus asa. Badru berjalan menuju jendela rumah sakit dan ingin mengakhiri hidupnya. Namun ia mengurungkan niat itu, lalu meminta obat tidur ke petugas rumah sakit. Setelah itu Badru pun meminta sang ibu untuk datang ke rumahnya. Lalu ketika ibunya masuk, betapa terkejutnya dia melihat Hamzah terikat di kursi, tidak sadarkan diri karena pengaruh obat. Ternyata Badru pun ingin membalas atas perbuatan suaminya, lalu berkata, "Kini giliranku untuk menyerang." Keesokan harinya, Zulfi pun datang dan melihat Hamzah yang sedang terkapar dengan keadaan terikat. Merasa kesal atas apa yang Hamzah lakukan, Zulfi pun ikut bergabung dengan mereka. Di malam harinya Badru berdandan secantik-cantiknya. Dia mengenakan gaun berwarna merah, memakai sepatu hak tinggi itu, dan duduk menunggu Hamzah sadarkan diri.
Saat Hamzah sadar, Badru pun mendekati Hamzah. Badru menyuruh Hamzah untuk tanda tangan surat persetujuan pembangunan apartemen. Namun Hamzah malah mengancam akan membunuh Badru. Mendengar itu, Badru pun melakukan sesuatu yang pernah Hamzah lakukan. Badru pun memukul-mukulkan hak sepatu tingginya di sela jari jemari Hamzah. Persis seperti yang pernah Hamzah lakukan pada Badru. Badru pun sengaja memukul jari suaminya dengan sepatu sampai terluka karena sangat marah mengingat bayi malangnya yang kini telah tiada. Tiba-tiba bos Hamzah menelpon untuk menanyakan keberadaan Hamzah. Lalu Badru berkata, jika Hamzah sedang pulang kampung. Melihat itu, Hamzah pun diam-diam mengambil pecahan kaca. Keesokan harinya, ketika Badru sedang memasak, diam-diam Hamzah mencoba melepaskan ikatannya. Dan akhirnya tali ini pun putus. Lalu diam-diam Hamzah mendekati Badru dan berniat akan melukainya. Namun untung saja ibu Badru datang tepat waktu dan Hamzah pun kembali diikat. Ibu Badru pun langsung menemui kenalannya untuk membeli obat penenang. Sedangkan di rumah Badru pun masih bermurah hati untuk menyuapi makanan ke Hamzah. Lalu Hamzah meminta untuk dilepaskan. Jika tak dituruti, ia pun akan bunuh diri. Lalu membentur-benturkan kepalanya ke dinding. Melihat itu, Badru pun panik. Sang ibu pun datang. Melihat itu, sang ibu malah mempersilahkan Hamzah untuk memecahkan kepalanya sendiri dan berkata, lakukan saja jika kamu punya nyali. Bos Hamzah pun datang. Melihat itu, Badru dan ibunya pun panik. Langsung saja mereka menyuntikkan Hamzah obat penenang dengan dosis tinggi. Lalu Badru berkata, jika ayah Hamzah baru saja meninggal dunia, namun bosnya tak percaya. Karena ia tahu jika ayah Hamzah sudah lama meninggal, lalu ia mengeceknya ke kamar dan mengira jika Hamzah mabuk berat hingga sakit. Dan saat bosnya hendak pergi, Hamzah pun mencoba menarik tangan bosnya itu untuk meminta tolong. Namun si bos pun tak mengerti lalu pergi. Setelah itu Badru dan ibunya mempunyai rencana dengan pergi ke kantor polisi. Dengan membuat alibi melaporkan orang hilang kepada polisi, mereka pun berkata, jika Hamzah sudah beberapa hari ini menghilang, namun sepertinya polisi ini malah mencurigai Badru telah berbuat sesuatu kepada suaminya. Karena tidak percaya, polisi ini pun berkata, jika tempat pertama yang harus digeledah adalah rumah Badru, ibu dan anak ini sangat panik karena takut polisi akan menemukan Hamzah yang terikat di rumah bersama Zulfi. Namun untung saja Zulfi telah melepaskan Hamzah yang dipengaruhi obat penenang sehingga polisi tidak menemukan Hamzah di sana. Tapi tetap saja polisi ini mencurigai mereka telah bersekongkol dan menuduh Zulfi menyingkirkan Hamzah agar bisa bersama Badru. Namun itu tidaklah benar karena Zulfi ternyata menaruh hati bukan pada Badru, melainkan sang ibu. Mendengar itu, semua orang pun kaget dan tidak mengira. Lalu polisi ini pun menerima telepon yang mengatakan jika Hamzah berada di kantor polisi. Lalu mereka pun ikut ke kantor polisi. Di sana Hamzah sedang mengatakan kejadian yang menimpa dirinya. Namun karena masih pengaruh obat, ucapannya pun berbelit-belit dan tidak jelas. Melihat itu, Badru pun segera masuk lalu berpura-pura khawatir. Badru pun memarahi Hamzah karena masih minum miras. Lalu membawanya pergi dari sana. Setibanya di rumah Badru dan ibunya pun berdiskusi. Bagaimana cara terbaik untuk melenyapkan Hamzah? Badru berkhayal menghabisi nyawa Hamzah dengan kantong plastik seperti ini. Namun pasti nanti akan merepotkannya. Atau mereka bisa mencoba dengan cara menenggelamkan Hamzah ke dalam air. Namun cara ini juga tidak baik. Mereka akan ketahuan lalu ditangkap. Badru pun memiliki ide. Mereka membuat skenario agar Hamzah terlihat tewas terjatuh karena mabuk. Lalu mereka pun membawa Hamzah ke atas atap. Di tengah hujan deras itu, Badru berniat melemparkan suaminya ke bawah. Namun Hamzah meminta ampun. Dia pun berjanji tidak akan balas dendam dan akan pergi ke desanya. Tiba-tiba Badru pun punya rencana lain. Dan ia pun tidak jadi menjatuhkan Hamzah dari atap. Namun Badru meminta sesuatu, yaitu Hamzah menggugah video di sosial media yang berisikan pengakuan dan pesan perpisahan. Setelah selesai membuat video, Badru kemudian menyuruh Hamzah untuk menggugahnya ke sosial media. Setelah berhasil diunggah, Hamzah pun mendekat ke Badru dan meminta ikatannya dibuka. Sebab dia akan naik kereta pergi ke desa. Namun tanpa diduga, ibu Badru pun memukul Hamzah hingga pingsan. Dan mereka menutupi tubuh Hamzah dengan karpet besar lalu menggotongnya. Saat itu Badru kembali terbayang di mana Hamzah mendorongnya jatuh dari tangga. Mereka pun begitu berhati-hati agar tidak ketahuan oleh warga sekitar. Rupanya Badru punya rencana yang lain. Tubuh Hamzah direbahkannya di rel kereta api dan diikat. Kedua tangan Hamzah pun diikat di rel kereta api. Lalu Badru memandang sekali lagi wajah pria yang dulu ia cintai. Badru pun membuat rencana seolah-olah Hamzah bunuh diri. Dan saat Hamzah tersadar, ia pun melihat dari kejauhan ada sebuah cahaya yang mendekat. Lalu Hamzah pun memanggil-manggil nama Badru meminta untuk diselamatkan.
Namun Badru terus melangkah dengan senyumannya. Baru beberapa langkah kemudian Badru pun tersadar. Kemudian dia langsung mencoba menyelamatkan Hamzah. Sang ibu mencoba mencegah putrinya itu. Namun Badru menjelaskan jika ia menghabisi suaminya, maka bayangannya akan terus menghantui pikiran Badru. Dan tentunya itu tidak akan membuatnya senang, apalagi tenang. Mendengar hal itu, sang ibu pun hanya diam. Akhirnya Badru dan Zulfi melepaskan ikatan Hamzah. Sementara kereta yang melaju kencang semakin dekat, mereka pun bergegas pergi dari sana. Namun karena Hamzah yang masih di bawah pengaruh obat penenang, membuatnya hilang keseimbangan sehingga semua orang pun membantunya untuk menjauh dari rel kereta api. Badru pun kemudian menyuruh Hamzah untuk pergi, namun Hamzah meminta Badru untuk tetap bersamanya dan memulai lagi semuanya dari awal. Jelas saja Badru menolaknya karena ia tidak seperti dulu, yang mudah saja dibohongi oleh Hamzah. Hamzah marah mendengar penolakan dari Badru. Dia terus saja mencaci maki Badru tanpa menyadari bahwa dia berada di rel kereta api, dan akhirnya Hamzah pun disambar oleh kereta yang lewat. Sungguh ini kejadian yang tidak terduga. Badru dan yang lainnya pun hanya terdiam. Dan saat perjalanan pulang, ibunya pun berkata, "Jika yang kamu lakukan itu benar, dengan melepaskan dia kamu tidak akan dihantui. Rasa bersalah tidak seperti ibu." Ternyata ibunya pun yang dulu menghabisi ayah Badru, dan dengan mengatakan jika suaminya menghilang, ia lakukan itu karena mengalami KDRT juga, sama seperti yang Badru alami. Keesokan harinya kabar tewasnya Hamzah tersebar di media sosial. Kecelakaan ini dikaitkan dengan video yang diunggah Hamzah sebelumnya, sehingga kasus ini dianggap murni kasus bunuh diri. Dan kini Badru pun bisa memulai hidup baru lagi yang lebih bahagia, dan film pun berakhir. Nah guys, begitulah akhir cerita dari Mimin. Terima kasih juga yang sudah mendukung channel ini, dan sampai berjumpa lagi di alur film yang lain. Bye-bye.